Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nabiyina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani min nabiyina muslim. Wa ala kulli wa ashabi kulli tabi'in wa tabi'in wa rahmatullahi min rahmatin min al-mujtahidin min kulli dinin wa rahmatin wa sallallahu min awliya wa min amilina ila makan masyarakat wa Allah yaqina wa maghriya. Sunnah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa hadrati Syekh Al-Hasan Syekh Al-Adha wa Syekh Zikriya wa hadrati Syekh Syarif Hidayatullah wa Rasulullah sallallahu jawab. Ila hadrati masyayikhina wa syafi'i masjidina wa sayyidina wa la ya'lamu a'lam wa sallallahu masyayikh di Salafiyah dan Abdul Karim sekalian memang sekalian mahfuz sekalian Qur'an wa sunnah wa yatin wa man intasaba lahum wa khassa li hadrati mu'allifil kutub Aidatun Nasyi'in Syekh Mustafa Al-Bulaini wa furu'i wa rasulihi wa dzurriyyati wa man intasaba ilaih wa yuminu sunnah sunnah mu'minin wa min al-ahya'i wa min al-amwat wa sallallahu alaihi wa sallam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang kedua dari kitab Aidatun Nasyi'in tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru utawi iki iku nerangaken sabar. Inna rajula sak temeni wong lanang al-aqila kang anduweni akal iku man wong yasbiru kang sabar sapa man ala khutubi ing atase pira-pira perkara kang agung. Ala khutubi ing atase pira-pira perkara kang agung wa yuqabiluha lan ngedepi sapa man ing khutub Robitul Yaksi khali kang nyancang atini utawa kang natak laman ora wong yuko biluha kang ngedepi sapa man ing khutub masyuhan khali bingung laestakiru tegese ora tetep sapa man ala halin ing atase tingkah minal laki saking arah poyang payingi ati. Inna rajula al-aqila man yasbiru 'alal khutubi wa yuqabiluha rabitul yaksi. Orang yang berakal adalah orang yang sabar, orang yang tabah atas beberapa permasalahan yang besar. Wa yuqabiluha rabitul yaksi, dan orang tersebut menghadapinya dengan natak tanpa ada ketakutan sama sekali, diberesi dengan penuh tanggung jawab, tidak mundur. Laman yuqabiluha masduhan, bukan orang yang berakal itu orang yang menghadapi masalah dengan gelisah, bingung, tidak tenang dan lain sebagainya. La yastaqiru ala halin minal khulafi, tanpa gelisah, bingung, tidak tenang, tapi semuanya dihadapi Robitul Yaksi, yaitu dengan hati yang natak, tanpa ada ketakutan sama sekali, dihadapi dengan biasa, tenang. Wa nafsulan utawi jiwa al-aqilatu kang duweni akal iku fiha ing dalem an-nafsul aqilah malakatut du'adati utawi sifatu mancep rupane alon-alon wa ta'ani lan tegese alon-alon. Baya mengko utawi nafsul aqilah iku tas'anu maku apa nafsul aqilah hadiatan khale tenang lituzila krana ngilangi apa nafsul aqilah maing perkara alamma kang nani apa ma biha kelawan nafsul aqilah minal khadbi bayane saking urusan gede wa tadfa'alan arai nolak apa nafsul aqilah anha saking
nafsul akilah adiyatan mihani ing temurune pira-pira jubo. Kemudian Syekh Mustafa Al-Ghulai ini lebih merinci apa itu jiwa yang berakal dan jiwa yang bodoh. Nanti disebutkan di belakang. Di sini disebutkan wa nafsu al-aqilah fiha malakatut tu'adati wa ta'anni fahiya tas'a hadiatan lituzila ma'alamma biha minal khutbi wa tadfa'a anha adiyatan mihan. Jiwa yang berakal, jiwa yang cerdas itu adalah jiwa yang selalu tenang, santai, atau bisa dikatakan jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang di situ terdapat karakter yang sudah dia punyai, yaitu sifat tenang, santai, alon, tanpa gerasa gerusuk. Jiwa yang tenang itu tujuannya untuk menghilangkan sesuatu yang akan nantinya menjadi negatif atau untuk menghindari resiko-resiko yang lebih besar. Nah, itu nafsul aqilah, jiwa yang cerdas. Kemudian di sini disebutkan yang kedua pembagian nafsu atau jiwa, yaitu aman nafsu anapun utawi jiwa al jahilatu kang bodoh, faya mongko utawi nafsul jahilah iku daimatul ittirodi kang langgeng poyang payinge likul liqad bin kedue saben-saben untuk sekabehane perkara kang agung yang zidu kang temurun apa kulli khatbin wa in kana lan senajan ono apa kulli khatbin iku yasirun kang remeh. Berbeda dengan nafsul akilah, jiwa yang cerdas, yaitu nafsul jahilah, jiwa yang bodoh. Jiwa yang bodoh itu fahiya daimatul ittirab bi kulli khatbin yanzilu wa in kana yasiran. Jiwa yang bodoh itu adalah jiwa yang selalu gelisah, tidak tenang, tidak santai pada setiap permasalahan yang dihadapinya. Wa ingkan yasiron, sekalipun kadang hal itu remeh, kecil sekali, tapi karena memang mempunyai nafsul jahilah, jiwa yang bodoh, menghadapi polemik sedikit aja atau kecil aja itu sudah menjadikan dirinya itu dari matul ittirab, bingung, gelisah, tidak tenang dan lain sebagainya. Kenapa sampai itu terjadi? Li'annaha ta'taqidu, li'anna karena saat temeni nafsul jahilah itu ta'taqidu meyakinaken apa nafsul jahilah akan satu kelakuan itu akibalah orang kemampuan iku maujud lah kedua nafsul jahilah bitalakihi kelawan ngedepi likulli khotbin wala tokotalan orana kekuatan iku maujud lah kedua nafsul jahilah bitafihi kelawan nolak likulli khotbin. Kenapa jiwa yang bodoh itu selalu bingung, tidak tenang, bahkan tindakan yang diambil itu gerasa gerusu, ya, penuh dengan kegelisahan. Taimatul ittirab li'annaha ta'taqidu anna kibalalaha bitalaqihi, karena jiwa yang bodoh itu sudah meyakini bahwa dirinya itu tidak mampu untuk menghadapi permasalahan itu, menghadapi dinamika yang ada. Wala taqatalaha bidaf'ihi, dan begitu juga tidak ada kemampuan untuk menyelesaikannya. Jadi mentalnya sudah bukan mental kuat, tapi sudah mentalnya itu mental rendah. Faya mengkautawi nafsul jahilah ikulah tastatiku ora
mampu apa nafsul jahilah tamaluso ing muncul minhu saking kulli khotbin. Wala takdiru lan ora mampu apa nafsul jahilah ala takosi ngatasi ucul min adiyatihi saking tumekane kulli khotbin. Begitu juga nafsul jahilah, jiwa yang bodoh itu seakan-akan tidak bisa lari dari masalah itu, seakan-akan tidak bisa lari dari polemik yang ada. Wala takdiru ala taqassi min adiyatihi, dan begitu juga jiwa yang bodoh itu sudah merasa tidak bisa mampu lari dari hal-hal yang tidak diinginkan atau risiko yang ada. Wa hadza mungko utawi ngapunten, wa hadza utawi iki nafsul aqilah wan nafsul jahilah wa ya hadza iku al farqu perbedaan bainan nafsaini ing dalam antarane jiwa loro. Lah niki lah perbedaannya antara jiwa yang cerdas dan jiwa yang bodoh. Pada intinya jiwa yang cerdas itu adalah jiwa yang selalu tenang, alon, ya, menghadapi sesuatu itu dengan rileks. Berbeda dengan jiwa yang bodoh, ketika menghadapi polemik atau permasalahan sekalipun itu kecil, dia itu bingung, tidak tenang, gelisah. Fakun mengkono sapa sira ayuhan nasyuhe pemuda, kata pengarang kitab ini Syekh Mustafa Al-Ghulaini, da nafsin iku wong kang anduweni jiwa akilatin kang pinter, sobirotin kang sabar. Maka di sini diberikan motivasi oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaini dalam kitab Idhatun Nasyiin bagi pemuda-pemudi, fakun ayuhan nasyid, wahai pemuda-pemudi, la nafsin akilatin sabiratin, ayolah kita semua mempunyai jiwa yang pintar, yang berakal, yang cerdas, begitu juga yang tabah. Wa dzalika lan utai mengkono da nafsin akilatin sabiratin iku bita'widiha kelawan biasaaken nafsu iktisabal fadhaili ing ngasilaken pira-pira fadilah, wa nabdar radhaili lan buang pira-pira perkara kang olo, wa tahallalan biasa akan pepaes bil kamalati kelawan piro-piro kesempurnaan al insaniyati kang bangsa menungso, wa tajamulalan biasa akan pepaes bikhila rujuliyati kelawan piro-piro pepaes sifat kejantanan. Kemudian Syekh Mustafa Al-Ghulaini ini menyampaikan jiwa yang cerdas, jiwa yang pintar itu bisa dimiliki oleh seseorang dengan membiasakan hal-hal yang utama atau perilaku-perilaku yang utama, ucapan-ucapan yang utama, fadhail. Wa nadzarul dzail, dan begitu juga membuang, melempar, atau menjauhi sesuatu yang dikiranya negatif pada diri kita. Wa tahalla bil kamalati insaniyah, begitu juga kata Syekh Mustafa Al-Ghulaini, jiwa yang pintar, jiwa yang berakal, yang sabar, yang cerdas itu juga bisa didapatkan dengan membiasakan kesempurnaan yang manusiawi sing bangsa menungso. Wa tajamula bi khilal rujuliyati, dan begitu juga bisa didapatkan dengan sifat kegagahan, nggak kelemar begitu. Wadzalika utawi mengkono iktisabal fadhail iku yasirun gampang alaman ing atase wong. Hadau kang nuduhake ing man sapa Allah an-nuzua ing condong ilal fadilati maring fadilah. Menurut Syekh Mustafa Al-Ghulaini, iktisabal fadhail menghasilkan sesuatu yang utama, menjauhi hal-hal yang jelek, kemudian berbuat sesuatu yang
manusiawi dan lain sebagainya itu sangat mudah sekali didapatkan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Karena za mongko nyopot sapa man anu saking awak iman bida arodilati sifat Allah kang den serupaaken selendang. Falam yuti mongko ora maringi sapa man an nafsa ing jiwa asominata kang aja-aja Allah apa nafsu hawa ing kesenengane nafsu. Walam yasluk lan ora ngilangi sapa man an nafsa ing nafsu to jiwa annatiko takang pinter munaha ing cita-citane nafsu natiko. Ketika Allah itu sudah memberikan hidayah petunjuk kepada seseorang untuk mendapatkan iktisabal fadhail tadi, maka Allah juga akan ketika Allah itu sudah memberikan hidayah kepada manusia, kepada seseorang, maka orang tersebut akan menghindari atau menjauhi atau meninggalkan ridha ar-radilati, yaitu mental yang hina atau pribadi yang hina. Begitu juga falam yukti an-nafsa as-saminata hawaha, ketika orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan membiarkan keinginannya itu selalu terturuti. Bahkan apa yang menjadi keinginannya itu tercegah, nafsunya itu tercegah. Fakharaja mongko metu bidzalika kelawan mengkono fanaza'a anhu sampai akhir min marta'il hayawaniyati saking nggon mangone bangsa hayawan ila bai'atil insaniyati menuju maring nggon bangsa manusia. Ketika orang itu sudah melepas pada pribadinya yaitu karakter atau mental yang rendah, maka dia itu akan keluar dari sifat kehewanan menuju kemanusiaan. Ya Allah, wallahu ta'ala Gusti Allah iku yajzi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yajzi balas sapa Allah as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar ala tahdhibin nafsi ing atase mberesihaken jiwa. Wa yarfa'uhum lan ngluhuraken sapa Allah ing as-sabiri ila maqamil muhtadina maring makom pira-pira kang oleh pituduh an manzilil labsi sang antuh saking panggonan kebingungan. Allah akan membalas orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah ketika berusaha membersihkan jiwanya dari jiwa yang bodoh ke jiwa yang cerdas tadi. Wa yarfa'uhum ila maqamil muhtadin, dan Allah akan mengangkat derajatnya pada makom-makom orang yang mendapatkan hidayah Allah. An manzilil labsi, dari kedudukan atau dari makom yang tidak jelas. Artinya ketika Allah itu akan membalas kesabaran orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya dan akan mengangkat mereka dari makom yang muhtadin, makom yang jelas, dan menjauhkan dari makom yang tidak jelas. Faila sobri mongko maring sabar, ala tahdibi nufusikum ing atase bersihaken pira-pira jiwa kabeh ada hukum ngajak sapa ingsun ing sira kabeh. Kata Syekh Mustafa Al-Ghulan ini, ayolah sabar, saya mengajak kalian semua untuk selalu membersihkan jiwa kalian semua. Fa inna afiyata dzalika, karena sak temene pungkasane mengkono tahdibin nufus iku najahud daraini, hasile maksud ing dalem omah loro. Ketika kalian semua berusaha sabar untuk selalu menjaga dan
membersihkan jiwa kita, maka yang akan kita peroleh adalah kesuksesan di dunia dan akhirat. Wa sa'adatul hayata ini lan bejone nggon penguripan loro maksud swarga donya akan beruntung, wal fauzulan merkoleh bil husnaya ini kelawan perkara loro kan bagus, dan akan memperoleh dua kebaikan yang sangat luar biasa artinya di dunia dan akhirat. Wal fauzu bil husnaya wallahu alam, semoga manfaat dan barokah. Al-Fatihah.